stop santai-santai. Kenapa 2026? Jadi tahun kunci nasib kita di 2030. Lu pasti sering denger kan gembar-gembor soal Indonesia Emas 2045 atau target-target keren di tahun 2030, kedengerannya emang optimis. Tapi pernah nggak sih lu berhenti sejenak lihat kondisi sekarang dan mikir, tunggu dulu, ini beneran bisa kecapai? Kita sering banget terlena sama narasi masa depan yang cerah, sampai lupa kalau masa depan itu dibangun dari apa yang kita lakuin hari ini. Dan hari ini kondisinya lagi nggak baik-baik aja bro. Kita sekarang udah mau masuk tahun 2026. Anggap aja ini checkpoint terakhir sebelum kita lari sprint menuju 2030. Tapi alih-alih siap lari, banyak dari kita yang malah masih terseok-seok di garis start, dibebani sama berbagai masalah yang bikin pusing. Di video ini kita nggak akan ngomongin mimpi-mimpi indah. Kita bakal ngelakuin reality check yang brutal. Kenapa 2026 jadi tahun penentuan yang super krusial buat nasib kita di 2030 dan apa aja yang harus kita siapkan dari sekarang kalau enggak mau jadi penonton di masa depan kita sendiri. Realita pahit 2026. Kenapa kita harus panik sekarang? Waktu buat santai-santai udah habis. Kalau kita nggak bangun sekarang, kita bakal ketinggalan kereta. Kenapa gue bilang gitu? Karena data dan realita di lapangan nunjukin kalau generasi kita, Gen Z dan milenial, lagi menghadapi badai yang sempurna dari berbagai arah. Pertama, mari kita bicara soal medan perang dunia kerja. Lulus kuliah dengan ijazah S1 udah nggak lagi jadi tiket emas. Kenyataannya, per tahun 2025 ada lebih dari 1 juta sarjana di Indonesia yang jadi pengangguran. Angka ini jadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Setiap tahun, puluhan ribu lulusan baru membanjiri pasar kerja, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia nggak sebanding. Kita dipaksa buat bersaing habis-habisan cuma buat dapat kesempatan, seringkali dengan alasan klise kurang pengalaman. Kedua, jepitan finansial yang makin mencekik. Ini matematika yang nggak masuk akal. Biaya hidup di kota-kota besar itu udah di luar nalar. Di Jakarta misalnya rata-rata biaya hidup per bulan itu mencapai hampir 15 juta rupiah. Sementara UMR-nya cuma di kisaran 5 jutaan. Gimana caranya nutupin sisanya? Nggak heran kalau sebuah laporan menyebutkan 66% dari kita ngerasa pengelolaan uang itu jadi tantangan terbesar. Kita belum ngomongin soal inflasi yang terus-terusan melampaui pertumbuhan upah minimum, bikin daya beli kita makin lemah dari tahun ke tahun. Harga kebutuhan pokok, terutama makanan, terus naik, ditambah lagi biaya pendidikan yang inflasinya juga gila-gilaan. Semua tekanan ini akhirnya bermuara pada masalah ketiga, kesehatan mental yang ambyar. Nggak heran kalau 59% anak muda di Indonesia mengalami financial anxiety atau kecemasan finansial. Kita cemas soal masa depan, merasa tertinggal, dan putus asa. Data dari Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional I-NAMHS bahkan nunjukin kalau 15,5 juta remaja kita punya masalah kesehatan mental. Kita adalah generasi yang paling tertekan tapi paling sedikit yang cari bantuan. Kenapa 2026 jadi tahun penentuan? Lo mungkin mikir, 2030 kan masih lama. Salah besar. 2030 itu cuma 4 tahun lagi dari 2026. Ini bukan lagi masa depan yang jauh. Ini udah di depan mata. Anggap aja 2026 ini adalah semester akhir sebelum ujian kelulusan di tahun 2030. Apa yang lo pelajari dan siapkan di semester ini bakal nentuin lo lulus dengan predikat cum laude atau malah drop out. Kenapa krusial? Karena perubahan besar itu butuh waktu. Lu nggak bisa bangun fondasi finansial yang kokoh, nguasain skill baru yang relevan, atau ngebangun mental yang kuat cuma dalam semalam. Semua itu butuh proses, butuh konsistensi, dan butuh waktu. Kalau di tahun 2026 kita masih sibuk gali lubang tutup lubang, masih bingung sama arah karier, dan masih berjuang sama kecemasan setiap hari, gimana caranya kita bisa jadi pemain utama di tahun 2030? Yang ada, kita cuma bakal jadi penonton yang ngeliatin orang lain sukses. Kita, Gen Z dan milenial, adalah tulang punggung dari bonus demografi Indonesia. Kita yang diharapkan jadi motor penggerak buat mencapai visi Indonesia emas. Tapi kalau motornya sendiri lagi mogok dan onderdilnya banyak yang rusak, gimana mau jalan? Makanya
2026 adalah tahun terakhir buat kita servis besar-besaran sebelum balapan yang sesungguhnya dimulai. Stop santai-santai, oh ini yang harus kita siapkan sekarang. Oke, cukup sama berita buruknya. Sekarang apa yang bisa kita lakuin? Daripada cuma ngeluh di medsos, saatnya kita bergerak. Ini bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal membangun benteng pertahanan buat masa depan. Ada 3 pilar utama yang harus kita bangun mulai hari ini di tahun persiapan 2026. Pilar pertama adalah benteng finansial. Ini yang paling darurat. Lu nggak bisa mikirin masa depan kalau perut lu masih keroncongan. Kunci utamanya adalah literasi keuangan, sesuatu yang sayangnya nggak banyak diajarin di sekolah. Mulai dengan langkah-langkah praktis. Buat anggaran bulanan yang brutal tapi realistis. Dan lacak semua pengeluaran lo, sekecil apapun itu. Bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan yang cuma didorong gengsi. Prioritaskan buat membangun dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran. Ini adalah jaring pengaman paling vital yang bisa nyelamatin lo dari bencana finansial. Dan yang paling penting, hindari utang konsumtif kayak pay later buat gaya hidup. Pilar kedua adalah baju zirah karier. Ijazah lo mungkin cuma jadi tiket masuk, tapi yang bikin lo bertahan dan berkembang adalah skill. Dunia kerja berubah secepat kilat, apalagi dengan gempuran AI. Lo harus jadi pembelajar seumur hidup. Lakukan upskilling secara berkelanjutan. Manfaatkan kursus online gratis atau berbayar buat nguasain keterampilan yang lagi banyak dicari, terutama skill digital dan soft skills seperti komunikasi dan pemecahan masalah. Berhenti jadi generalis selamanya. Pilih 1 atau 2 bidang yang lo minati dan perdalam sampai lo jadi ahlinya. Jangan lupa juga buat membangun jaringan profesional. Manfaatkan platform kayak LinkedIn, ikut seminar, dan gabung komunitas yang relevan. Pilar ketiga, ya, dan ini yang jadi fondasi semuanya adalah mental baja. Lo nggak akan bisa ngebangun benteng finansial atau baju zirah karier kalau mental lo sendiri rapuh. Sadari kalau tekanan yang lo rasain itu nyata dan menjaga kesehatan mental itu bukan kemewahan tapi sebuah keharusan. Mulai dengan detox media sosial secara berkala. Kurangi paparan terhadap konten-konten yang cuman bikin lo insecure dan cemas. Bangun support system yang nyata di dunia nyata. Cari mentor, ngobrol sama teman yang bisa lo percaya, dan jangan ragu buat minta bantuan keluarga. Adopsi mindset bertumbuh, growth mindset. Lihat setiap tantangan dan kegagalan bukan sebagai akhir dari dunia, tapi sebagai kesempatan buat belajar dan jadi lebih kuat. Pada akhirnya, masa depan di tahun 2030 itu bukan sesuatu yang turun dari langit. Itu adalah hasil dari ribuan pilihan kecil yang kita buat hari ini. Tahun 2026 adalah alarm terakhir buat kita. Alarm buat berhenti santai-santai, berhenti ngeluh, dan mulai membangun. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Gue Jidat, sampai jumpa di video berikutnya.